Sukar, Sukar pujane ngatini sun. Woi. Tur, rengen dibiayain Riko. Sukar merentangkan tangan lalu gendingan. Mestine piain kangelangan Riko buset arani sun teko ati ison siji-sijine wong hang bisa ngerteni atin Riko welas Riko sepi mesti nekani mayungi rasa noring ati sepira pinter Riko nutupi rasa tetep ketara mula isun hang pantes Riko angeni nong mata bisa isun waca paran hang Riko karepno nong ati bisa sun rungoni sapa hang Riko pikiri mung isun hang Riko angen mung isun hang Riko arep. Seketika Wasis dan Salim berhasil menangkap Catur dari belakang, mengikatnya dan membawa masuk ke dalam rumah. Di rumah Sukar, di rumah Sukar sendiri, Catur yang sempat kabur-kaburan itu akhirnya setelah ditemukan memanggil-manggil nama Sukar, kini diikat di ranjang. Meski Catur memanggil nama Sukar, namun Catur belum sadar. Sukar terharu campur sedih, meski dalam keadaan tidak waras. Namun di dalam alam bawah sadarnya, Catur masih mengingat Sukar. Itu artinya salah satu faktor penyebab Catur kambuh adalah Sukar. Sukar menyalahkan dirinya sendiri. Meski matanya tak dapat menatap Sukar dengan fokus, namun dari bahasa mata Catur ada Sukar di dalamnya. Namun Catur tak menyadari jika orang yang ia sebut namanya selalu ada di sampingnya. Baik Damar, Uble dan teman-teman Catur yang lain sedih melihat keadaan Catur yang kembali gila. Bahkan Kang Arto, ketua sanggar yang sudah menjenguk dan melihatnya pun tak menyangka. Mau tak mau Catur batal manggung besok di acara hajatan dan seterusnya. Sampai Catur kembali sembuh, namun entah sampai kapan. Jujur, sakitnya Catur berdampak pada sanggar karena Catur adalah pentolan sanggar. Meski Catur sempat dekat dan bersama dengan Dekan, namun beruntung tak ada keterkaitan antara Catur dengan kematian Dekan yang murni mengakhiri hidupnya sendiri. Hanya saja, bagaimana mungkin Dekan melakukannya? Dan selama 7 hari setelah insiden hutan bambu, ketua adat dan juga sebagian warga melakukan ritual pembersihan agar menetralisir kembali lokasi hutan bambu. Sebagian warga menganggap hutan bambu itu minta tumbal, dan yang sebelumnya sudah aman dan banyak orang berani keluar masuk, kini hutan bambu itu sepi dan terkesan angker kembali, dan semua warga takut. Jangankan warga, orang luar kampung yang hendak mancing atau berburu hewan saja tak ada yang berani lagi masuk melewati hutan. Bahkan siang hari sekalipun, semua takut, kecuali Catur CS. Kar, apa aku boleh bertanya sesuatu sama kamu? Tanya Wasis. Katakan Kang, apa kamu akan meninggalkannya? Atau tetap bertahan apapun yang terjadi? Jika memang kamu keberatan mengurusnya, aku dan yang lain akan mengurusnya. Kami tidak menyalahkanmu. Justru kami menyadari kesalahan Catur.
Widi dan Sali mengangguk. Iya Kang, isun kesuwun. Mergo Riko wis ngrumat catur tekan bengen nganti dina iki. Kadung Riko arep balik nang Jakarta. Ojo kuwatir, isun hang bakal ngurus larene. Apu tur Riko balik edan maneng. Ucap Salim sedih seketika Widi, Damar, dan Ublik sesegukan. Enggak Kang, aku gak akan ninggalin Catur dalam keadaan apapun. Aku bertemu dan jatuh cinta pertama kali saat dia gila. Jadi, aku gak mungkin meninggalkannya dalam kondisi yang sama. Bedanya, aku gak tahu kapan dia kembali seperti semula. Andai aja aku tidak mengusirnya. Andai aja aku tidak memaksa untuk memilih antara aku dan Gending. Karena Gendingan adalah nyawanya. Mendengar Catur Gendingan membuatku jatuh cinta. Kang Sukar tahu jika dulu Kang Catur gila karena Kang Cokro cinta pertamanya. Tapi sekarang Kang Catur gila karena cinta terakhirnya. Kenapa? Aku yakin Kang Sukar adalah cinta terakhir Kang Catur. Mergo mung Riko hang duweni welas asih hang tulus kanggo Kakang Isun. Isun jaluk tulung, ojo disia-siakno Kakang Isun, Kang. Isun sing duwe dulur maneng, mung garis siji dulur Isun, Kang. Ucap Damar tak dapat membendung air matanya, dan Ublik pun memeluk Damar, sedangkan Catur hanya tersenyum dan tertawa dan sesekali berteriak. Woi, kari tego kari mentolo Riko nang Isun, piye? Damar, aku tidak akan meninggalkan kakangmu. Aku tidak akan menyanyiakan dia. Aku akan tetap menjaganya semampuku. Catur bukan satu-satunya dulurmu. Kita semua dulur. Ya kan, Kang? Bener, Mar. Kita boleh sedih, tapi kita tidak boleh berlarut. Kita saling menjaga, apapun keadaannya. Dan kita terus berdoa. Semoga ada keajaiban. Catur kembali sadar, ucap Wasis. Amin, ucap semua kompak. Kar, aku dan Widi pulang dulu ya. Nanti aku kesini lagi. Iya, Kang. Kang, aku juga mau pulang, mau bantuin ke warung bapak. Terus mau ngarit dulu. Dre, kamu di sini aja ya, jangan ikut. Ntar aku kesini lagi kok. Enggak, Kang, gue ikut ngarit. Ah, kamu ini, kalau kamu ikut ngarit, bukannya bantuin ngarit rumput, malah ngarit jembut. Kang, frontal amat sih lo, malu gue. Biarin, biar tahu. Ya udah ya Kang, Isun balik sulung. Iya Kang. Gue cabut dulu ya bro. Iya. Kang Salim lucu ya, ucap Ublik. Kang, aku mau ke pasar dulu ya. Mau beli lauk buat makan siang. Tunggu. Ini, ambil. Kalian beli ikan sama ayam ya. Aku pengen makan ayam kesrut. Seperti Catur yang membuatkanku sekitar sebulan yang lalu. Sebelum aku pergi keluar kota. Kamu bisa bikin? Wow, Damar jago Kang, ucap Ublik promosi. Kamu ini lebay. Bisa Kang, cuma takutnya ntar gak seenak buatan Kang Catur. Karena beda tangan, beda rasa. Takut gak cocok. Kemarin sambal tempong percis Catur. Enak, hanya terlalu pedas saja. Tapi buktinya aku doyan kan? Hehe, iya sih Kang. Ini kelebihan Kang 500. 200 saja cukup, udah sama yang lain, tempe, tahu, segala macem. Udah, kembaliannya buat kalian, buat ngopi di kafe. Serius Kang? Iya. Kesuwun Kang. Ucap keduanya kompak, lalu keduanya berangkat ke pasar meninggalkan Catur berdua bersama Sukar. Sukar mengambil biskuit yang kebetulan ada di tasnya. Catur biasanya suka mencurinya dari dalam tasnya setiap pulang dari luar kota. Catur sangat menyukai biskuit itu. Ya, Sukar lalu membukanya dan menyuapi Catur. Catur awalnya terkejut, lalu mulutnya mengecap-ngecap. Dan dirasa enak, mulut itu pun terbuka lebar dan biskuit pun masuk. Sukar pun tersenyum mencoba pasrah dengan keadaan. Sukar yang sudah bisa gending osing itu menyanyikan untuk Catur. Ngangeni larene ngangeni sampai ke kowono ngimpi
Katon katonan kemuyune ambi kendingane ngangeni larene ngangeni kadung disawang osing malei tapi sing gampang ison duweni mergo akeh hang demeni. Yah, memang banyak yang menyukai kamu, Tur. Perempuan, laki-laki, semua menginginkan kamu. Tapi ketika kamu sehat, tapi dalam keadaanmu seperti ini, hanya akulah satu-satunya yang menginginkanmu. Hanya aku yang mau menerimamu. Dan hanya aku yang rela mengurus kamu seperti dulu. Tak ada yang berubah, Tur. Sekalipun cobaan datang menghampiri, tapi semua bisa kita lewati. Isun demen yang riko, isun welas yang riko. Muga-muga riko ndang cepet sadaro. Minum, Tur. Ya, Sukar memberi minum Catur lalu mengelap bibirnya. Tur, aku mau mandi dulu ya. Kamu jangan coba-coba kabur. Dan maaf, aku terpaksa mengikat tangan dan kakimu di ranjang. Kamu masih bisa berjalan di dalam kamar, tapi gak bisa keluar kamar, apalagi jendela. Oke? Di pasar. Ya, di pasar sendiri. Setelah berbelanja tempe, jagung, ayam untuk bahan masakan, tinggal mencari ikan. Ble, kayaknya tempat ikan langganan Kang Catur belanja tutup. Tapi masih ada yang lain tuh. Takut gak fresh. Gimana kalau kita beli ke pantai saja? Ayo, sambil jalan-jalan. Dasar, senang banget diajak jalan-jalan. Kapan lagi? Mumpung sama-sama libur. Tapi kita gak main ya. Soalnya kasihan Kang Sukar dan Kang Catur. Dari pagi belum sarapan. Gara-gara nyariin Kang Catur hilang. Soalnya aku harus buatin ayam kesrut requestnya. Iya, gak main. Cuma beli ikan. Tapi aku foto-foto bentar ya. Biar ada aja koleksi foto kayak anak-anak. Iya, nanti aku fotoin. Ayo cepet naik. Iya. Ya, keduanya pun menuju ke tempat pelelangan ikan di sebuah pantai. Dan di jalan keduanya pun mengobrol. Kok Pak Mat belum buka? Bentar lagi mungkin. Kok rame banget ya, Mar? Makamnya. Itu mereka pada ngapain pakai baju hitam-hitam? Mereka siapa? Iyalah, rame. Ada beberapa pelaku spiritual yang datang ke makam dukun dan dekan dengan tujuan masing-masing. Apalagi yang dituju mati tidak wajar. Maksud kamu, apa mereka akan memanfaatkan kematian mereka untuk ritual? Ngilmu? Apapun itu tidak baik. Sebaiknya kita mendoakan. Kenapa kita mendoakan? Baik dukun maupun dekan orang jahat, keduanya pantas menerima bayaran karma secara langsung. Tetap saja, sebagai manusia, kita tidak berhak menilai, menghukum, dan mengutuk. Biarkan Tuhan dan alam semesta yang bekerja. Mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Hidup berbuat jahat dan menyakiti orang lain, mati dalam keadaan menyakiti diri sendiri. Jelas-jelas tidak akan diterima bumi. Lalu apa bedanya dengan Kang Sukar? Seketika Ublik terdiam. Ada sedikit rasa tersinggung saat Damar seolah menyamakan kematian kakak angkatnya itu. Meski tak sedarah, namun antara Ublik dan Cokro seolah ada ikatan batin dan merasa dekat. Tapi setidaknya Kakang tidak pernah niat menyakiti orang lain, tidak pernah jahat. Lantas, apa kamu merasa Kang Cokro lebih baik dan diterima di bumi, sedangkan dia juga sama menyakiti dirinya sendiri? Maaf, aku bukan pemegang kunci surga. Aku juga banyak dosa. Tapi setauku, orang yang mengakhiri hidupnya sendiri durung ditompo ring Hang Maha Kuwasa. Mata batinku melihat
Kang Cokro masih belum tenang dan masih gentayangan. Bahkan Kang Cokro lah penyebab kematian Dukun dan Dekan. Semua memang takdir, tapi bagaimana cara takdir itu menjemput dengan cara masing-masing. Dan campur tangan Kang Cokro atas izin dan kehendak Tuhan. Kalau memang gentayangan, mengapa selama ini ia tak pernah mengganggu orang lain, tak pernah mengganggu kita? Dan kenapa ia datang ketika ada bahaya mengancam? Itulah gaib. Percaya atau tidak, ya monggo-monggo saja. Gak ada yang maksa. Tapi itulah misteri. Dia memang masih gentayangan, tapi tidak akan mengganggu orang yang ia sayang. Aku pernah mendengar kisah cinta dua dunia. Ada kalanya datang ketika bahaya mengancam. Dia bisa mengganggu dan menjerumuskan orang lain, tapi tidak dengan orang yang ia sayangi. Residual energi dan residual memori tak akan pernah hilang. Entahlah, hanya Tuhan yang tahu. Maaf, aku tidak bermaksud untuk menjelekkan kakangmu. Aku sing paran-paran, gak apa-apa, aku terima. Kadang aku juga takut, pengen tobat, tapi kapan ya? Aku masih suka kilaf kalau berdua sama kamu. Sama, semalam aja pengen tak tumpai, tapi gak enak sama Kang Sukar. Soalnya kamu mainnya berisik kalau lagi keenakan. Harap maklum. Ya makanya jadi takut. Terus kapan? Padahal kesempatan libur, tapi gak bisa numpai aku. Rugi dong. Nanti malam kita coba. Tapi kamu janji, jangan berisik ya. Iya, pakai laban aja. Ala-ala disekap kayak BDSM di film-film. Boleh juga tuh. Di rumah Salim sendiri. Siang ini Salim sedang makan siang bersama Pak Mat dan Andre. Pak Mat sendiri telat berjualan karena habis pulang setelah transaksi jual beli kambing. Ayo nak Andre, bapak gak masak lauk, cuma masak nasi, tapi beli lauk. Kebetulan ada rezeki habis jual kambing. Tadi bapak beli lauk, ada pelasan welut, ada juga botok tawon. Seketika Andre dan Salim saling menatap. Pak, si Andre anak kota, makannya biasanya di kafe, di restoran. Mana mau Andre makan belut sama botok tawon. Oh gitu, padahal enak loh. Ya udah Lim, kalau gitu beliin lauk di warung Boksum. Ini duitnya. Kang, Pak, gak usah repot-repot. Andre mau kok. Yang bener kamu Andre. Iya Kang, hehe. Ucap Andre terpaksa karena tak enak dan sungkan jika harus menolak pemberian bapak mertua. Padahal dalam hati sedikit mual dan geli, membayangkan bagaimana rasanya menyantap binatang sawah yang licin mirip ular itu. Juga botok tawon yang tak bisa dibayangkan rasanya. Namun karena tak mau mengecewakan bapak mertua dan ingin menyenangkan cowok kampung kesayangannya, mau tak mau inilah saatnya Andre uji nyali. Ya udah, ayo makan. Awas aja nanti dilepeh. Oseng Kang, tenang biain. Ucap Andre meyakinkan Salim berbahasa oseng. Ya udah, coba sedikit dulu nasinya ya. Jaga-jaga takut dilepein. Ucap Salim mengambilkan nasi untuk Andre. Seolah mengerti ekspresi Andre yang kurang nyaman. Hehe, kesuwen Kang. Gue coba ya. Pak, monggo. Ya, ayo nak, cobain. Ini pelesan welut kesukaan bapak. Dan begitu Andre membuka bungkusan daun pisang, penampakan daging belut tertutup bambu rempah kini terlihat. Aroma bumbu itu tercium menggoda di indera penciuman Andre. Namun Andre belum yakin dengan rasanya. Salim memperhatikan Andre yang sempat terdiam menatap pelasan belut. Dan begitu Andre mengambil sendok dan garpu, menyongkel sedikit daging belut, meletakkannya di atas nasi, lalu menyendokkan dan memasukkan sendok itu ke mulutnya. Gimana Andre? Tanya Salim penasaran saat melihat Andre mulai mengunyah. Sembari tangan Salim siap-siap mengambil tisu, takut-takut Andre muntah. Namun bukannya muntah, Andre meletakkan sendok garpu, menyentong nasi kembali lebih banyak, lalu mencongkel pelasan belut dengan tangannya dan makan dengan menggunakan tangan sembari tersenyum pada Salim dan Pak Mat. Tibiaknya enak Kang. Alhamdulillah, tua sisun siap tisu Andre. Bener kan? Enak nak Andre? Enak Pak. Apa gue buka usaha aja ya dengan menu belut?
Ya masa kamu mau nyari belut ke sawah? Ya cari orang yang mau nyari belut, Kang. Kamu kan sibuk nge-DJ. Pengennya gue, Kang, gue tetap nge-DJ. Tapi gue emang udah kepikiran sih mau bikin klub semi resto gitu. Kayak super lounge gitu loh, Kang. Masa tempat keren musik DJ panganannya welut? Itu unik, Kang. Kayaknya belum ada dan anti mainstream. Dan terinspirasi dari bapak mertua. Ceileh. Tak dukung, Nak. Menyala bapak mertua. Terserah kamu, Dre. Apapun itu aku dukung. Nanti aku diajak ya. Kalau udah jadi, aku juga pengen tahu gitu loh. Sekali-kali ngerasain dugem, tapi ya nggak sampai mabok. Bener ya, Dre? Aku ajak ya kalau jadi. Jangan ngomong. Kalian harus ada pas opening. Karena kalian inspirasi gue. Siap. Lim, habis ini ambilin tebu. Nong Tegalan nih biaron. Iya, Pak. Nah, Andre di sini aja. Jangan ikut biar nggak panas. Nanti kulit putihnya gosong. Andre mau bantuin Bapak buka warung aja. Ya sudah. Di rumah Sukar sendiri, Damar dan Ublik baru saja datang. Kang, maaf ya, lama. Tadi nyari ikan di pantai, soalnya ikan langganan Kang Catur gak buka di pasar. Udah tutup. Gak apa-apa, tadi Catur makan biskuit 1 bungkus sementara. Itu kakinya juga diikat, Kang? Iya, aku trauma dia kabur. Ya udah, aku sama Uble masak dulu ya, Kang. Iya. Ya, sembari menunggu Damar dan Ublik memasak, Sukar melepas ikatan kaki Catur. Tur, ayo duduk di depan. Aku mau bersihin kuku-kuku kamu. Udah mulai panjang. Ya, Catur pun sembari tertawa ikut berjalan pasrah. Beruntung Catur yang sekarang tak se-ekstrim yang segila dulu. Catur yang sekarang lebih kalem, meski ekspresi wajahnya berubah-ubah. Kadang tertawa, kadang seperti menangis. Entah apa yang ada di pikirannya, tapi yang tak berubah adalah gendingan. Ya, ternyata benar, gendingan adalah nyawanya. Bahkan sampai dia hilang akal, tapi tidak lupa gendingan. Dan ajaibnya mengingat Sukar, meski tak menyadarinya. Ya, Catur tiba-tiba bereaksi saat mendengar Damar yang memasak sebari gendingan. Catur duduk namun kepalanya bergoyang-goyang. Langit hang dadi saksi, bumi milu nyekseni, suci lan putihe, tulus lan ikhlase, welasu nyang rika. Parantah paran maning, hang yawe atin rika, makih mangu-mangu, sing gelem ngelikas, nampa welas isun. Nyelayung bisa isun, dung sing bisa nduweni, bisa sun linglung kaya wong etyan turun. Serangi ati nison, serangi welas ison, demen nyang riko, nyang riko, nyang riko. Ngelayung bisa ison, dung sing bisa nduweni, bisa sun linglung kaya wong etyan turun. Serangi ati nison, serangi welas ison, demen nyang riko, nyang riko, nyang riko. Wow, wow. Kau yang mempesona, tampan senantiasa menawan istimewa. Kau buatku jatuh cinta, memukau tingkah lakumu, bikin
bikin ku tergila-gila. Khayalku selalu inginkan kehadiranmu, walau terhalang rintangan, ku kan tetap mencintaimu. Hanya satu hal yang ku harap bisa kau beri padaku, karena kaulah pria istimewa. Oh, 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 Sukar, Riko istimewa. Aku di sini, Tur. Kesuwun, meski kamu tak menyadari saat ini aku di depanmu, tapi aku mendengar lagu itu. Lagu yang kau nyanyikan untukku. Kesuwun, ucap Sukar kini sembari memotong kuku tangan catur. Damar dan Ubli tiba-tiba menghampiri keduanya dengan membawa 2 gelas, 1 kopi, 1 teh, dan 2 piring gorengan sembari gendingan. Ono kacang, ono gedang, ono bakwan, ono mendoan, macem-macem cemilane. Kesuwun Mar, Blik. Ojo perang, ojo tukaran, ngamuk-ngamukan, gontok-gontokan, iku nono artine. Pedote layangan sing dadi paran, tapi ojo sampe pedot seduluran. Pedote layangan sing dadi paran, tapi ojo sampe pedot seduluran. Tersenyum dia mendengar kalian gendingan, ucap Sukar sembari kini memotong kuku kaki catur. Hanya lewat gending, Kang, jiwa tersambung dan tembus di dalam pikiran dan relung hatinya. Iya, Mar. Di warung Pak Mat, sore ini Andre masih santai di warung Pak Mat, menemani Pak Mat berjualan tahu walik dan membantu melayani pembeli. Salim yang kini mengupas tebu dan melayani pembeli es tebu, sedangkan Pak Mat masih sibuk menggoreng adonan. Salim diam-diam memperhatikan Andre yang begitu cepat dan satset-satset melayani pembeli. Bagaimana bisa seorang DJ ternama, tampan, modis, stylish, rela membantunya jualan tahu walik di depan makam. Panas-panasan seperti ini. Sungguh poin plus di mata Salim. Salim berasa mendapat berlian, mendapatkan Andre. Apalagi ketika melihat keringat bercucuran dari kening, leher, hingga lengan kekarnya. Jadi bikin nafsu aja. Tak hanya Salim yang terpukau, tapi juga lari-lari wadon atau anak-anak gadis yang membeli. Tapi sebanyak apapun gadis atau laki-laki yang menyukai Andre, tetap Salimlah pemenangnya. Salim juga heran, meski sudah setiap saat menikmati tubuh Andre, tapi Salim tak pernah bosan, tak pernah capek, dan tak pernah bisa menolak. Selain memang enak, karena Andre selalu membuatnya jatuh cinta. Ya, meskipun ada kalanya membuat kesal. Itu pun ketika keduanya LDR dan sudah biasa. Namun jika sudah kumpul bersama seperti ini, gas terus. Berapa, Kang? 10 wow, tahu biain. Oke. Di sanggar sendiri, Wasis dan Widi baru saja datang karena harus latihan gladi resik karena besok waktunya manggung di hajatan pernikahan. Wasis menelpon Salim yang belum datang, sedangkan yang lain sudah standby. Lim, kamu ngarit? Oseng, maki oke suket rengomnya. Ika ison berangkat. Cepetan. Iyo iki budal. Ya, semua belum mulai karena harus menunggu Salim si tukang kendang. Dan di sanggar sendiri, selain penabuh, juga sudah ada Siti pegending wanita dan juga Caplek pegending cilik pengganti catur. Meski cilik, namun cukup menghibur dan mampu menggantikan catur untuk sementara waktu. Sampai entah kapan catur sadar kembali.
para penabuh, dan yang lain yang masih menunggu Salim membicarakan perihal kematian ketua sanggar tari, Dekan, dan juga sang dukun. Dan karena kematian ketiganya, Sanggar Tabu dan Sanggar Tari Sembujo belum bisa collab untuk sementara waktu karena terjadi perombakan di Sanggar Sembujo. Dan sementara collab dengan Sanggar Kampung sebelah yang juga kenal baik dan juga sempat beberapa kali mendapat undangan manggung bareng di beberapa acara. Kang Wasis, sejujurnya kita sudah curiga pada Dekan dan Ketua Sanggar Sembujo, tapi kita nggak berani ngasih tahu Kang Arto. Dan juga kalian, terutama sama Catur Kang, ucap penabuh Saron. Betul Kang, apalagi Kang Arto kan orangnya terlalu religius dan logis, kurang percaya dengan begitu-begituan, dan menganggap kejadian ini murni kecelakaan dan terjadi secara kebetulan. Bukan gak percaya, tapi lebih berpikir positif. Kita sudah ngobrol kok di rumah Catur saat Kang Arto menjenguk. Dan sejujurnya Kang Arto juga heran dan bingung. Tapi sudahlah, apapun yang terjadi, kita harus tetap kompak. Iya Kang, terus gimana keadaan Catur Kang? Apa pacarnya ninggalin dia? Tidak, Sukar setia dan tetap mau merawatnya. Syukurlah, senang dengarnya. Ajak aja Kang, si Sukar main ke sanggar. Sudah sering kuajak, tapi dia malu. Walah Kang, anggap aja kita semua sedulur. Sama pacar Kang Salim juga yang badannya bagus itu, Andre. Iya, ternyata dia DJ terkenal ya Kang. Aku lihat di IG-nya, followersnya banyak. Lihat di YouTube-nya, keren. Kok bisa sih Kang? Kang Salim yang tukang ngarit dapetin dia? Ya, meski cowok. Nah, itu orangnya, datang. Tanyain aja langsung. Sepurane, isun tas tutup warung. Ikai, eneng karene tahu wale dipangan bareng-bareng. Wah, mantep. Kang, pacarnya kok nggak diajak? Sing gelem, larene nang omai Sukar. Sesuk biain, isun aja kadung tanggapan. Oke Kang. Wes. Ayo latihan. Ya, semua pun kini latihan untuk manggung besok. Di rumah Sukar. Di rumah Sukar sendiri, Andre yang baru datang itu mencari Sukar. Bro, Kang, nyari Kang Sukar sama Kang Catur ya? Tanya Damar yang sedang menyapu halaman. Iya, kemana mereka Mar? Ke sungai di hutan bambu Kang. Kang Sukar mandiin Kang Catur. Oh, Kang Salim mana Kang? Latihan, gue tadi jalan kaki. Yaudah, gue kesana dah. Kenapa Kang? Kok gue takut ya? Gak apa-apa Kang, tadi masih ada warga riwa-riwi kok di hutan bambu. Masih ada beberapa yang ritual. Kalau takut, lewat pinggiran sawah aja Kang. Tapi ya muter, agak jauh. Apa aku antar? Ah, gak perlu. Gue sambil video call Sukar aja. Oh iya Kang. Ya, Andre pun kini berjalan menuju hutan bambu. Dan di jalan, saat Andre mulai memasuki lorong hutan bambu, Andre bertemu warga. Pak, monggo. Kang, G. Ternyata menjelang maghrib, ada beberapa warga yang hendak ritual. Aroma dupa menyeruak di hidung Andre. Dan begitu sampai di lokasi Cokro dan Dekan mengakhiri hidup, terdapat 2 orang mbah-mbah yang sedang duduk bersila dan menghidupkan dupa. Sepertinya sedang ritual. Andre pun berjalan perlahan-lahan sembari sedikit membungkukkan badan menghargai mereka, lalu lanjut berjalan menuju sungai. Semenjak berpacaran dengan cowok kampung, penggiat kesenian, sedikit banyak ada banyak perubahan dalam diri Andre. Yang dulunya bebas, selengean, begajulan, berbuat seenak udel, cuek, masa bodoh, namun sekarang jauh lebih kalem, lebih sopan, santun, dan mengerti tata krama. Dan itu membuat Salim semakin kagum dan dibuat jatuh cinta berkali-kali. Ya, langkah Andre pun sampai. Namun, kemana keduanya? Seketika bulu Andre merinding. Andre mulai panik.
Apalagi saat ini Andre sendirian. Andre pun mencoba hendak menelpon Sukar, tapi belum saja menelpon, suara sahabatnya, Sukar, tiba-tiba terdengar sayup-sayup gendingan. Tapi di mana keduanya? Sun akoni riko make welas, tapi ati make sing pasrah. Moto iki dong sing nyawang riko, pikiran isun mumbara, mikiraken riko nong endi ambi sopo saiki makeh eleng tah nong welas iki. Bro, lo di mana? Gue takut nih. Di sini, di bawah batu besar. Oh, pantas gak kelihatan. Lo ngumpet di sono berduaan. Ucap Andre yang melihat Sukar dan Catur hanya memakai kolor. Dan Sukar sedang ngeramasin Catur. Sini mandi. Enggak ah, dingin. Gue mandi di rumah lo aja abis ini. Sekalian maghrib. Cie, habis ngapain aja lo pada? Curiga gue. Emang ngapain? Ya mandilah. Yakin, mandi apa mandi? Kamu gak lihat sikon ya? Orang lagi gak waras juga. Emang kalau udah jadi ODGJ lagi gak bisa ngaceng? Kamu ini. Ya kan setahu gue bukannya dulu lo sempat diperkaos sama Catur pas dia gila? Iya, tapi waktu itu dalam bayangan dia, dalam imajinasi dia aku adalah Cokro. Beda dengan sekarang. Dia mengingatku, tapi tak menyadari kalau aku ada di sampingnya. Tapi masih bisa ngaceng kan? Kamu ngapain nanya itu terus sih? Aku aja pacarnya gak mempermasalahkan. Yakin, gak mempermasalahkan. Kalau lo pengen, gimana? Lo mau cari gigolo buat muasin lo? Astagfirullah. Sini kamu, ngomong sekali lagi, aku tarik ke air nih. Gue cuma nanya, tinggal jawab, santai aja kali. Catur aja gak marah, kalem-kalem aja, ya gak Tur? Ya bisa lah, tadi pagi aja aku tahu dia ngaceng. Terus? Ya terus apa? Gak lo pakai? Gimana makainya? Kalau dia berontak gimana? Ikat aja yang kenceng bego. Kamu yang bego, tega memanfaatkan keadaan saat orang tak berdaya. Memanfaatkannya gimana? Sama-sama enak kali. Lagian kalau dia lama sadarnya gimana? Apanya yang gimana? Colilah. Apa enaknya? Sampai kapan lu colai? Bisa-bisa lama-lama tangan lu stroke. Dih, sini kamu mandi. Sekalian, boolmu yang aku pakai. Bawel. Mau kemana kamu? Jangan kabur. Woi, HP gue basah celek. Tur, tulungin Isun Tur. Cowok lu gak tahan kayaknya Tur. Udah sebulan gak lo genjot. Ngeceh, celeng. Aduh, bentar HP-ku. Bodoh amat, pokoknya mandi. Kar. Di halaman rumah Sukar. Di halaman rumah sendiri, Damar yang baru saja menyapu itu kini membakar sampah, sedangkan Ubli masih menyiram tanaman dan bunga-bunga di depan dan di samping rumah. Dan melihat Ubli yang sedang mencium bunga mawar putih itu membuat Damar tersenyum. Ble, paran. Masih Riko lanang. Tapi nong moto nisun, Riko luweh apik teko kembangiku. Masih arum kembang setaman, tapi makih arum gandane Riko. Paran maneng kadung tangi turu. Riko muji opo ngenyek. Damar berjalan menghampiri Uble, lalu memetik bunga mawar putih, menyelipkan di telinga kanannya, memeluknya dari belakang, dan melantunkan gending sembari berbisik. Sungguh so sweet. Mar, gembyang, gembyange ati. Yo mong Riko, gembyange ati. Hang Isun Ketyani.
hang isun napoti. Masih akeh kembyang ring taman, tapi mung siji riko pilihan. Macem kembyang ring donya, kembyang sing ana hang kaya riko. Arum kyandyane mung riko sing ana tunggale. Arum kyandyane mung riko sing ana tunggale. Ublek seketika memetik bunga warna merah dan bergantian menyelipkan di telinga kanan Damar, lalu sembari gantian bergendingan. Umpomo sira kembyang mekaro ana ring taman, wangiya sira kembyang arum enak disawang. Kembyange ati iki sun rumyat lan sun sayangi, ojo duwe sifat sombong, angkuh ambi kancane. Mekaro wangiya sun puja sira kembyang, jejeka langkaira madhep nyang pangeran. Tiatiya sira kembyang ring antarane kembyang, masih akeh kembyang tapi wangine liya. Mar, kamu mau apa? Ucap Ublik panik saat Damar merebut selang air dari tangan Ublik, lalu mematikan keran dan membuka kaosnya dan celana panjangnya dan hanya menyisakan kolornya saja, lalu tersenyum dan membuka kaos Ublik yang mulai panik. Aku kumbang yang ingin menghisap bunga saat senja tiba. Tapi kelendai kadongan yang wong liwat. Sing ana hang wani liwat mrene jam semene. Padha wedi kabeh. Tenang biaen. Tapi Mar, jare Riko kangen ambi isun. Iyo, tapi Damar mengecup Ublik dan Ublik pun mau tak mau menerima. Karena kapan lagi keduanya sempat bercumbu, apalagi besok keduanya sudah harus kembali bekerja. Cahaya matahari lambat laun mulai redup. Damar melepas ciumannya, lalu mengambil selang dan menyalakan keran, menyiram tubuh keduanya hingga basah. Lalu Ublik memetik bunga mawar, lalu memetik satu persatu kelopaknya, dan menebarkan kelopak itu di udara. Kelopak itu jatuh bertebaran, satu persatu mengenai dan menempel di tubuh keduanya. Serasa mandi kembang saja. Lagi-lagi keduanya berciuman, sembari tangan kanan Damar masih mengguyurkan selang di atas kepala keduanya. Sedangkan tangan kiri Damar mulai nakal dan menyusup ke dalam bokong Ublik dan menurunkan sidinya. Ublik sendiri yang paham akan maksud Damar itu juga tak mau kalah. Ublik pun juga sama, menurunkan kolor Damar dan memainkan milik Damar yang sudah mengeras. Ublik memetik kembali bunga mawar dan memetik kelopaknya satu persatu, lalu menggosokkannya pada milik Damar. Set. Wayai ngumbah gaman. Ya, Ublik melepas ciumannya, lalu turun menyusuri tubuh Damar mengikuti arah air mengalir. Dan begitu sampai gaman Damar, seketika Damar meremas selang kuat-kuat saat merasakan hangatnya langit-langit mulut Ublik yang serasa menggosok-gosok gamannya. Sembari menikmati rematan mulut Ublik, Damar terus mengucurkan air dan mengusap wajah dan tubuhnya, seperti menggerayangi tubuhnya sendiri, mulai dari dada, leher sembari mendesah, seolah menikmati kenikmatan yang hakiki. Rasanya tak tahan lagi. Blik, berdiri. Aku ingin gamanku digosok pakai yang lain.
Ya, Ublik pun menurut, lalu berdiri, kemudian Damar menariknya dan menghimpitnya di dinding di samping rumah Sukar, di samping 2 pohon mawar putih dan mawar merah. Dan setelah berhasil melepas Sidi Ublik, tangan kanan Damar mengguyurkan selang air ke punggung Ublik, memetik bunga dan sama seperti yang dilakukan Ublik, memetik kelopaknya dan menaburkan dan menggosok-gosokkan di punggung dan turun ke bokong sekalnya. Tangan kiri Damar itu menyelipkan kelopak mawar merah itu ke dalam lipatan atau belahan bokong Ublik. Ublik yang sudah seperti cicak nemplok di dinding itu mulai bergetar oleh sentuhan-sentuhan Damar. Apalagi saat jari-jari Damar membuka belahan bokong Ublik hingga kemudian cur. Kari-keri Mar, ucap Ublik saat Damar menyemprotkan ujung selang air itu tepat di lubang kerut berbentuk mawar itu. Namun mawar hitam. Jangan lihat warnanya, tapi lihat rasanya. Hanya Gaman Damar yang bisa merasakan mawar hitam Ublik yang legit menggigit itu. Ya, sensasi semprotan air dan gosokan jari Damar dengan kelopak bunga membuat daging kerut itu bergerak-gerak, membuka dan menutup, menandakan sudah siap untuk digunakan sebagai sarana menggosok gaman atau pusaka Damar. Damar yang usil itu memasukkan beberapa kelopak bunga mawar merah ke dalam lubang Ublik. Au, sakit Mar. Tahan, supaya lubangmu harum mawar. Udah masuk kok. Coba lepehin, keluarin. Ya, lubang kerut itu akhirnya dapat memuntahkan kelopak mawar merah dan terlihat seksi di mata Damar yang membuat Damar tak tahan lagi. Kini giliranku, Blik. Pelan, Mar. Kita hampir 2 minggu gak begitu. Set, set. Blik. Sepertinya kelopaknya masih ada yang nyelip di dalam, Mar. Apa kamu nyaman dengan itu? Nyaman, Blik. It's okay, sing paran-paran. Justru sensasinya beda. Kamu sendiri? Agak aneh sih, tapi lebih geli Mar. Kayak ada yang ganjel-ganjel gimana gitu. Anggap aja ritual kita. Kari enak Bli, isun kangen ambil bokong Riko. Podo Mar, Riko sing selingkuh kan ring kono kadung ngusing bareng isun. Sing, isun setia ambil Riko. Isun sing kepikiran yang di ngong liyo. Biolak-bialik isun kandani. Masih yo ake kembyang ring taman. Tapi mung siji Riko pilihan. Macem kembyang ring donya. Kembyang sing ono hang kaya Riko. Arum kyandiane mung Riko sing ana tunggale. Temenan. Isun sing kuat Lek, kari mrekes duwen Riko. Tokno, langite wis peteng. Mestine ana sepyape apuo lampune gurung diurupke arep takon isone sin sun pendem piain nong jero piatin. Waduh, suara Kang Sukar Mar. Iya, tapi masih enak Blik. Mung pisik-pisike angin Riko jare saiki terusno. Aduh, Blek, cepetan Mar. Aku takut ketahuan. Mau ditaruh mana mukaku? Aku malu. Ntar malam aja lanjutinnya. Nanggung, Blek. Ini udah deket sayang. Ayo buruan. Tapi kelopaknya nyangkut, kayak nempel. Susah dikeluarinnya. Waduh, nanti aku bantu sogrokin di kamar mandi. Mar, Blik, kari peteng ngomae. Ning ngendi kok kabeh? Iya Kang, bentar. Dan begitu Damar dan Ublik berlari menghampiri ke depan, dek, tak
ada siapa-siapa di sana. Kok nggak ada orang? Tadi yang geningan suara siapa? Perasaan suara Kang Sukar. Jangan-jangan